Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang kami hormati Ketua KPP Pratama Subang, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, karyawan KPP Subang. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berkumpul, bertemu dalam sebuah kajian yang sangat penting sebenarnya bagi kita karena ini kaitannya dengan moralitas. Ya. Dan ini kaitannya dengan moralitas ini adalah sesuatu yang universal, ya. Tidak hanya domainnya umat yang beragama Islam saja, tetapi semua umat manusia. Ini sangat penting, ya, karena kaitannya dengan kalau bekerja itu attitude, ya, sikap dalam bekerja, dan ini karakter. Artinya karakter ini juga sesuatu yang universal bagi kehidupan manusia. Dan ini yang panitia amanahkan kepada saya untuk menyampaikan kajian tematik, ya, up to date kaitannya dengan korupsi. Ya, saya ngambil saya beri judul korupsi dalam perspektif Al-Quran, ya, sehingga nanti seperti apa Al-Quran berbicara kaitannya dengan korupsi. Ini perkenalan tadi sudah disampaikan, saya skip saja, saya lewat. Nah, selanjutnya ini pendahuluan. Jadi problem sosial yang terus diperbincangkan tiada henti saat ini adalah kasus korupsi, ya. Yang terakhir kan kita tahu kasus korupsi bansos, ya, yang kian memprihatinkan. Perbincangan problematika korupsi hampir menemui jalan buntu karena apa yang dijadikan langkah pemberantasan korupsi di negeri ini berbanding terbalik dengan terus meningkatnya indeks peringkat korupsi di Indonesia. Ini data yang mengatakan seperti itu. Oleh karenanya banyak masyarakat yang lebih bersifat pesimis, ya, terhadap langkah pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahkan diantaranya sudah ada yang bersifat permisif. Ya. Selain itu, korupsi juga merupakan kejahatan yang tergolong extraordinary crimes, ya, kejahatan yang sangat berat, sama halnya dengan terorisme yang secara akademis dikategorikan juga sebagai kejahatan luar biasa. Ya. Selanjutnya, dengan demikian maka sebenarnya pemberantasan tentulah tidak dapat menggunakan dengan cara-cara yang biasa. Jadi harus melakukan bagaimana menangani tindak pidana ini, ya, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, ya, maka korupsi di Indonesia ini terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Maka pemberantasan tindak korupsi ini harus dilakukan juga secara luar biasa. Nah, ini sebagai pengantar, ya, sebagai mukodimah kaitannya dengan korupsi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke definisi, ya. Ya, mau tidak mau secara akademis saya harus menyampaikan definisi nanti sebelum berbicara bagaimana korupsi dalam perspektif Al-Qur'an. Nah, kata korupsi kita bisa lihat berakar dari bahasa Latin corruption atau dari kata asal corrumpar, ya. Secara etimologi dalam bahasa Latin corruption itu bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Sedangkan dalam bahasa Inggris kita mengenal dengan istilah corrupt, ya, bermakna orang-orang yang memiliki korupsi, ya, berkeinginan melakukan kecurangan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, dalam bahasa Perancis, ya, juga dikenal istilah corruption. Sementara dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah korupsi, ya, korupsi. Nah, sehingga menurut Amdi Hamzah tahun 2005 bahwa kata korupsi yang sampai saat ini sering dipakai dalam bahasa Indonesia sebenarnya plagiasi dari bahasa Belanda, korupsi, ya. Nah, ini secara definisinya, ya, secara definisi. Nah, kemudian secara terminologis, ya, banyak ahli
memiliki definisi masing-masing, ya. Misalkan Klitgar mendefinisikan corruption is abuse, ya, of public power private benefit. Jadi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Nah, ini definisi korupsi. Saya kira insya Allah Bapak Ibu juga sudah banyak ya membaca referensi-referensi kaitannya dengan definisi korupsi. Nah, kalau berbicara sejarah ya, sejarah korupsi ini sangat panjang memang ya. Ini saya dapat referensi juga dari jurnal ya, salah satu jurnal. Sejarah mengenai korupsi sendiri memang cukup panjang. Menurut petunjuk Hans ya, catatan kuno mengenai masalah ini menunjukkan pada penyuapan terhadap hakim dan tingkah laku para pejabat pemerintah. Dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno, ini korupsi ini sering muncul ke permukaan sebagai masalah. Artinya memang korupsi ini bukan sesuatu yang baru sekarang ya, tapi dari dulu juga sudah ada. Nah, kemudian kita masuk ke sejarah Islam. Ya, bagaimana dalam sejarah Islam itu kaitannya dengan korupsi? Ternyata ada gitu ya. Ini kisahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kisah terkait dengan Karkiroh ya. Karkiroh ini bisa kita lihat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena ala sakil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rajulun yukalu, namanya itu Karkiroh ya. Famata, kemudian meninggal. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan huwa finnar ya. Kemudian kemudian para sahabat memeriksa, ternyata mereka mendapatkan ada sehelai pakaian yang ia korup dari ghanimah. Maksudnya apa? Jadi Karkiroh ini sebenarnya kalau dalam setiap peperangan itu dia yang suka membawakan barang Nabi Muhammad SAW. Ya. Tetapi ketika meninggal, Rasulullah mengatakan dia sebagai penghuni neraka. Nah, para sahabat bertanya-tanya kenapa dia, padahal dia menjadi pelayan Rasulullah, kemudian setiap perang ikut, tetapi ketika meninggal Rasulullah mengatakan dia penghuni neraka. Ternyata ketika diselidiki, dia itu mengambil ghanimah itu harta rampasan perang ya, yang belum dibagikan. Jadi kan kalau ghanimah itu kalau setelah peperangan, kemudian mendapat harta rampasan perang, kemudian dibagikan. Nah, ini sebelum dibagikan, Karkiroh ini sudah ngambil duluan gitu. Jadi sebelum ada pembagian harta rampasan perang, dia sudah ngambil duluan tanpa sepengetahuan orang yang lain. Makanya Rasulullah mengatakan dari kejadian ini huwa finnar. Dia adalah penghuni neraka. Nah, begitupun kalau kita lihat dalam sejarah Khulafaur Rasyidin, misalkan di masanya Umar bin Khattab juga telah ditemui upaya praktek korupsi. Hal ini dikuatkan dengan usaha Umar memerintahkan seorang sahabat bernama Maslamah untuk mengawasi harta kekayaan para pejabat pemerintah. Ya, nah ini berdasarkan sejarah Islam. Nah, baru kita masuk Bapak Ibu semuanya dalam tema kita ya, korupsi dalam perspektif Al-Quran. Ya. Ini saya mengutip beberapa ayat yang kaitannya dengan korupsi. Sebenarnya kata korupsi sendiri kalau secara definitif di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan. Tetapi yang mengarah ke korupsi, ya, tem-tem ataupun istilah-istilah yang mengarah korupsi itu bisa kita dapatkan dalam Al-Quran. Di antaranya kita bisa lihat di surat ini, ya, surat ketiga. Surat Ali Imran ayat 161. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ayyagul wa may yaglul yati bima ghalla yaumal qiyamah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Nah, tadi ghanimah ya. Harta rampasan perang ghanimah. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka
pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberikan pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dalam dengan pembalasan yang setimpal, sedangkan mereka dianiaya. Wahum la yuzlimun. Sedangkan mereka tidak dianiaya. Artinya ayat ini berbicara kaitannya dengan berkhianat, ya, ghal, ya, gulul. Nanti ada istilah gulul ya di dalam Al-Qur'an itu. Nah, asbabun nuzulnya kalau kita lihat, asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat ini, ya, surat Ali Imran ini. Jadi sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwa setelah perang Badar ada seorang laki-laki yang kehilangan tutup kepala berwarna merah. Ya, lalu ada seseorang yang menuduhkan bahwa Nabilah yang mengambilnya, jadi memfitnah gitu. Dan seseorang memfitnah Nabi bahwa yang mengambil tutup kepala warna merah itu Nabi gitu. Maka turunlah ayat ini untuk membantah sekaligus sebagai kabar bahwa setiap Nabi itu tidak mungkin berkhianat gitu. Nauzubillah gitu, nggak mungkin seorang Nabi itu mencuri, nggak mungkin seorang Nabi itu korupsi. Nabi ini kan seorang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al-ma'sum gitu ya. Al-ma'sum ini dijaga dari kesalahan dan dosa. Itu seorang nabi, levelnya seorang nabi. Nah, ini sahabat ini bukan sahabat ya, ini ada seseorang yang berani-berani menuduh Nabi bahwa Nabi telah menyembunyikan tutup kepala berwarna merah sehingga turunlah ayat ini. Makanya redaksi ayatnya wa makana linabiin ayyagul. Enggak mungkin seorang nabi itu berkhianat, enggak mungkin seorang nabi itu mencuri, enggak mungkin seorang nabi itu korupsi gitu. Nah, tafsiran ayatnya, dalam ayat ini ada istilah ghul ya, gulul, yang berarti artinya adalah pengkhianatan. Ya, dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa kata gulul dalam ayat ini bermakna al-akhdhu al-khufiyah. Jadi mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Ya, mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, misalkan mencuri sesuatu ya. Kemudian makna ini sering digunakan dalam istilah mencuri rampasan perang ya, karena tadi kaitannya dengan konteksnya turunnya ayat ini ketika peperangan gitu ya. Dalam konteks peperangan berarti harta rampasan perang dia ngambil duluan sebelum dibagikan. Maka istilah Al-Qur'an ada istilah ghulul. Jadi berkhianat, tetapi maksudnya adalah mencuri ya, mencuri dari harta rampasan perang. Nah, ini dalam konteks yang pertama ya, terkait dengan bagaimana korupsi dalam perspektif Al-Qur'an. Nah, sehingga dari istilah gulul ini Rasulullah SAW menjelaskan ya ada dua gitu. Jadi makna gulul ini ada dua. Yang pertama adalah komisi, yaitu tindakan mengambil suatu penghasilan di luar gaji yang telah diberikan, gitu kan? Nah, disebutkan dalam hadisnya an Abdullah Ibnu Buraidah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa gulul. Ya, gulul. Maka barang siapa yang kami angkat menjadi pegawai pada suatu pekerjaan kemudian kami tetapkan gaji tertentu untuknya, maka apa yang dipungutnya sesudah itu artinya selain itu, maka itu termasuk adalah gulul. Gulul ini kecurangan, pengkhianatan atau bahasa lainnya korupsi. Kemudian yang kedua hadiah. Nah, hadiah ini yaitu pemberian yang didapatkan seseorang karena jabatan yang melekat pada dirinya. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda, hadiah yang diterima para pejabat adalah korupsi. Jadi gratifikasi ya, mungkin sekarang istilahnya konteksnya ketika seseorang ada yang mengasih hadiah, tapi nanti dengan harapan proyeknya supaya lancar, proyeknya supaya disetujui. Nah, ini masuk kategori korupsi. Jadi memberikan sesuatu kepada seorang pejabat yang punya kewenangan dengan tujuan supaya misalkan proyek-proyeknya diloloskan gitu. Nah, ini masuk kategori hadiah yang disebutkan dalam penjelasan gulul Rasulullah SAW. Ya. Ini suara saya masih jelas? Alhamdulillah masih jelas, Ustaz. Jelas. Ya, khawatir nanti kalau suaranya menghilang, mohon dikasih tahu. Siap, Ustaz. Siap.
Selanjutnya, nah ini ayat yang kedua ya. Jadi saya hanya menampilkan 4 ayat ya, kaitannya dengan bagaimana korupsi dalam perspektif Al-Quran. Ayat yang kedua ini di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 188 yang tadi sudah dibacakan oleh MC ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dengan jalan yang salah. Dan janganlah kamu membawa urusan harta ini kepada seorang hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain tersebut dengan jalan berbuat dosa. Ya, curang tadi ya, padahal kamu mengetahuinya. Ini surat Al-Baqarah ayat 188. Seperti apa sebab turunnya ayat ini? Kita bisa baca ya, sebab ayatnya turun ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan ya dalam jalur riwayatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini seorang pakar Al-Qur'an, sahabat di masa Rasulullah, mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan ada seorang laki-laki, dia punya hutang ya, sedangkan orang yang memberi hutang ini tidak punya bukti yang kuat. Jadi tidak ada catatan hutangnya tersebut. Maka laki-laki yang mempunyai hutang tersebut mengingkari hutangnya. Jadi dia tidak ngaku gitu bahwa dia itu punya hutang. Kemudian akhirnya mengadukan perkaranya kepada hakim. Padahal dia sudah tahu bahwa dia itu jelas-jelas ya dia salah gitu. Dia punya hutang. Bahwa dirinya berada di pihak yang salah. Jadi, nah setting history ini direspon oleh Al-Qur'an dengan turunan ayat tersebut, dengan turunnya ayat tersebut yang tadi ya. Jadi janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Artinya dia punya hutang, cuma karena yang meminjamkan tersebut tidak ada catatannya, kemudian dia mengelak, oh saya nggak punya hutang gitu. Padahal dia sudah jelas-jelas punya hutang gitu. Cuman karena yang memberikan hutang itu nggak ada catatannya, akhirnya dia mengelak gitu bahwa saya punya hutang. Makanya dalam surat Al-Baqarah yang panjang itu 1 halaman itu kaitannya dengan hutang, gitu ya. Jadi harus dicatat sekecil apapun yang namanya hutang itu harus dicatat. Ada catatannya gitu. Karena apa? Karena ada peluang ini kalau nggak ada catatannya. Ada peluang orang yang punya hutang itu mengelak, mana buktinya saya punya hutang gitu. Padahal jelas-jelas dia punya hutang, cuman karena nggak ada bukti secara tertulis, makanya kalau kaitannya dengan bab hutang itu harus ditulis. Misalkan teman pinjem ya, gitu kan, pinjem di jalan sambil ya ini gitu ya, sambil selintas gitu, pinjem ya saya 500.000 gitu ya. Kemudian beberapa waktu kemudian ditagih, kamu kan pinjem ke saya 500.000. Ah enggak, mana buktinya saya pinjem 500.000. Gitu. Karena memang minjemnya juga di jalan sambil lalu gitu ya, nggak ada catatannya. Jadi memang sekecil apapun yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang 1 halaman penuh itu kaitannya dengan ayat hutang, itu harus ditulis. Orang bernama siapa meminjam 500.000 itu pada tanggal sekian, janji dikembalikan kapan gitu. Kemudian bawahnya tanda tangan. Harus ada saksi 2 orang minimal. Ya, yang laki-laki. Kalau perempuan berarti nanti dihitung 2 gitu ya. Dihitung 2, kalau laki-laki cukup 1, kalau perempuan 2 orang. Ini tuntunan Al-Qur'an kaitannya dengan hutang. Nah, sehingga kalau kita lihat tafsiran ayatnya, jika dibaca dalam konteks korupsi, yang mengandung makna yang sangat tegas melarang memakan harta orang lain. Ya tadi ya, dia punya hutang tapi nggak ngaku ya. Dengan jalan tidak dibenarkan oleh agama batil. Ya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Makanya bahasa Al-Qur'annya seperti itu. Maka yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah menyuap hakim. Ya, perhatikan, ini bahasa menyuap hakim lagi, qadhi dan lain sebagainya yang memiliki kekuasaan untuk membebaskan sang penyuap tadi dari tuntutan sesuatu. Ya. Jadi dia sudah jelas-jelas punya hutang, kemudian ngadu ke hakim, ya tentu saja dia jadi menang gitu. Jadi menang karena dia sudah bayar hakim duluan. Ya. Dia sudah bayar hakim duluan sehingga dia terbebas dari hutang tersebut, padahal jelas-jelas dia punya hutang. Jadi ini ayat yang kedua ya, kaitannya dengan perspektif Al-Qur'an tentang korupsi. Nah, sehingga dalam bahasa Al-Qur'annya itu ada
antudlu tadi ya. Jadi satu praktek batil menyuap seorang hakim ini diibaratkan padanan katanya itu adalah al-dalu. Dalu ini sama dengan riswah. Ya. Ironis memang dalam disebutkan ya, ironisnya seperti disebutkan dalam ayat ini, orang yang disuap menyadari bahwa pemberi suap terhadap tersebut berada dalam pihak yang salah, namun karena mendapatkan uang suap tadi itu, hakim menerima suap tersebut, kemudian membohongi hati nuraninya sendiri dan menggunakan kemahirannya untuk membela orang yang salah. Riswah. Jadi istilah dalam bahasa Arabnya itu suap itu riswah ya. Riswah. Sekarang sudah jadi bahasa Indonesia kalau tidak salah ya. Ya, sudah jadi bahasa Indonesia juga riswah ini. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, perspektif Al-Qur'an kaitannya dengan korupsi ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33 ya. Bisa kita lihat, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfu minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirah adzabun adzim. Ya. Ini sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan membuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka itu hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang ya, bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, diasingkan. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan ya, artinya hizun, penghinaan buat mereka di dunia, dan tentu saja di akhirat mendapatkan adzabun adzim, siksaan yang sangat dahsyat, siksaan yang sangat besar. Nah, ini kaitannya dengan perspektif yang ketiga ya, yang disebutkan dalam surat Al-Maidah. Apa sebab turunnya ayat? Ya, sebab turunnya ayat ini adalah, jadi ada beberapa orang dari Bani Ukal dan Urainah menyampaikan keinginan masuk Islam. Ya. Namun mereka mengatakan bahwa mereka tidak merasa nyaman tinggal di Madinah. Nabi pun memerintahkan seorang pengembala untuk menemani beberapa orang tersebut keluar dari Madinah. Nabi juga menyertakan seekor unta yang akan membawa menjadi alat transportasi barang mereka. Ya, Terus mereka juga diizinkan untuk meminum susu dari unta tersebut. Berangkatlah beberapa orang tersebut didampingi oleh seorang pengembala. Dan setelah di perjalanan, ya. Dan setelah di perjalanan ternyata orang yang mengaku ingin masuk Islam ini berkhianat, seorang pengembalanya dibunuh. Ya, seorang pengembalanya dibunuh, kemudian hartanya dia bawa, unta, kemudian barang-barang yang dibekali oleh Nabi itu dibawa. Akhirnya berita ini sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi marah, kemudian Nabi mengutus pasukan untuk menangkap orang ini, orang yang membunuh ini. Kemudian sebagai balasannya, orang ini dicungkil matanya, ya, yang membunuh pengembala tadi itu. Kemudian dipotong tangannya, dipotong juga kakinya, sampai dibunuh, ya, sampai dibunuh. Itu balasan bagi orang-orang yang berkhianat, ya. Jadi dalam Islam itu tegas, ya. Jadi ketika ada seseorang yang dibunuh, itu kan jarimatul kubro gitu ya. Itu dosa besar, artinya pidana besar ketika seseorang membunuh. Maka di dalam Islam itu untuk melindungi, maka orang, karena tadi kesalahannya pertama dia membunuh, ya, kesalahannya dia membunuh, pengembala itu dibunuh. Kesalahan yang kedua mencuri, dia curi harta yang dititipkan oleh Nabi, gitu. Jadi dia kesalahannya dua kali, kesalahan mencuri dalam Islam itu dipotong tangan, potong kaki itu dalam Islam. Kemudian kesalahan yang kedua dia membunuh, di dalam Islam membunuh itu dikisos,
dibunuh lagi. Jadi kesalahannya 2 kali. Ya. Terus dia bohong, ya, bohong mau masuk Islam segala macam kepada Nabi, padahal itu hanya alibi saja, hanya pura-pura saja. Nah, makanya ini adalah kesalahan-kesalahannya berlipat-lipat sehingga Nabi membalas atau menghukum orang-orang tersebut dengan hukuman yang tadi, yang hukuman yang setimpal. Mungkin dalam perspektif yang lain ini menganggap sadis, bengis gitu. Tidak. Nanti di akhir akan saya jelaskan seperti apa agama ini menjaga hajat umat secara umum. Ya, yang namanya ada maqasid syariah. Nanti saya akan jelaskan di akhir. Nah, tafsiran ayat ini term yang ada dalam ayat yang ketiga ini adalah ada istilah hirobah. Hirobah itu merampok. Ya, jadi tadi kisahnya diantarkan, kemudian dia melakukan perampokan sebenarnya. Dia melakukan perampokan, membunuh, kemudian harta yang dibawa itu dia bawa kabur gitu ya. Nah sehingga Hakim Mudaharahab menguraikan bahwa arti lain dari kata yuharibuna apabila dirunut ke bentuk asalnya, ya dari sulasi mujarrad, ini istilah dalam bahasa Arab ya, makanya bermakna merampas harta, jadi merampok. Jadi hirobah itu intinya bahasa Indonesianya itu merampok, melakukan perampokan. Jadi melakukan perampokan itu lebih dahsyat atau lebih besar dosanya dibandingkan mencuri. Kalau mencuri kan sembunyi-sembunyi. Kalau merampok kan terang-terangan. Merampok itu terang-terangan, membunuh gitu kan, membunuh orang yang dirampoknya, kemudian hartanya dibawa kabur. Ini beda ya. Tentu saja beda level kejahatannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang terakhir ya. Yang terakhir terkait dengan ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang korupsi. Auzubillahiminasyaitonirrajim, ini dalam surat Al-Maidah ya, ayat 38. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya. Faqta'u aydiyahuma, sebagai balasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah ini ayat kaitannya dengan mencuri. Nah asbabun nuzulnya ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, mengatakan bahwa ya ayat ini turun berkenaan ada seorang wanita yang mencuri, maka datanglah orang yang kecurian itu dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wanita ini telah mencuri perhiasan kami." Maka kaum wanita ini berkata, "Kami akan menembus curiannya." Nabi bersabda, "Potonglah tangannya." Kaumnya berkata, "Kami akan menembusnya dengan 500 dinar." Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Potonglah tangannya." Maka dipotonglah tangannya, tangan kanannya. Kemudian wanita ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada jalan untuk aku taubat?" Nabi Muhammad SAW berkata, "Engkau kini telah bersih dari dosamu sebagaimana engkau lahir dari perut ibumu." Kemudian turunlah ayat atau surat Al-Maidah ayat ke-38 ini. Nah, tafsiran ayatnya kata syaroko tadi ya, wassariqu wassariqatu, di dalam ayat ya secara etimologi bermakna al-akhzu mali ghairihi khufyatan, ya mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, ya mencuri gitu ya. Sedangkan secara terminologi kata mencuri asyarat ya terlebih dahulu dibagi menjadi 2 bagian. Jadi pencurian besar dan pencurian kecil. Pencurian besar itu yang ayat sebelumnya ya, perampokan itu pencurian besar. Atau dengan istilah yang lainnya adalah hirobah. Kemudian pencurian kecil ya berarti mencuri, ya, mencuri sembunyi-sembunyi, syarat gitu ya. Baik, ini 4 ayat ya kaitannya dengan perspektif Al-Quran tentang korupsi. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, ini sangat penting bagi kita bahwa tujuan syariat Islam tadi, misalkan ada
kisos, ada hukum potong tangan, gitu ya, bagi yang mencuri. Ini sesungguhnya ini adalah tujuan syariat untuk menjaga dan melindungi dimensi penting dalam kehidupan manusia. Jadi ini secara umum, jadi berlaku umum. Ini berlaku umum baik bagi umat Islam ataupun bagi non-Muslim. Ya, maksudnya apa? Jadi agama ini, ya syariat ini ada misalkan ada namanya hukum potong tangan, ada kisos, gitu ya. Kemudian ada syariat yang lain sesungguhnya untuk menjaga 5 hal ini. Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Makanya dalam Islam itu hukumannya dosa besar. Bahkan bisa dibunuh dalam pemerintahan Islam ketika ada orang yang murtad keluar dari agama. Keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena tiket masuk surga itu adalah al-Islam. Nah, ini yang kita pahami sebagai seorang muslim. Nah, kemudian yang kedua, perlindungan terhadap jiwa. Tadi ya. Jadi perlindungan terhadap jiwa ini sangat luar biasa. Ya. Makanya angka pembunuhan kalau menerapkan syariat Islam ini akan bisa ditekan angka pembunuhan tersebut sampai 0%. Gitu. Karena orang takut ketika membunuh dia akan dibunuh lagi. Gitu. Yang terjadi adalah kita lihat pembantaian di mana-mana, manusia terbunuh, menggelepar, tapi tidak bisa melakukan apapun. Makanya dalam Islam juga dalam peperangan itu tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua jompo, kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Itu tidak boleh. Yang boleh dibunuh dalam peperangan dalam Islam itu hanya tentara saja. Tapi kalau kita lihat misalkan orang-orang Yahudi, Zionis, Israel laknatullah alaih itu membantai anak-anak kecil, masih bayi, wanita yang sedang hamil, kakek-kakek, nenek-nenek itu dibantai semuanya. Itu sangat jauh ya. Kalau dalam Islam itu tidak boleh. Dalam peperangan itu tidak boleh membunuh seorang wanita, anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek itu nggak boleh. Maka Islam itu sangat menjaga, sangat melindungi jiwa. Makanya hukumannya berat. Ketika ada yang terbunuh, dia harus dibunuh lagi. Supaya apa? Supaya kapok. Supaya nggak mudah menumpahkan darah itu. Mahal. Harga nyawa seorang manusia itu sangat mahal dalam Islam dan sangat dilindungi, sangat dijaga. Dan ini tujuan syariat. Jadi adanya syariat kisos itu untuk menjaga. Supaya orang takut untuk membunuh itu. Kalau sekarang yang terjadi adalah begitu mudahnya nyawa melayang. Nah, ini adalah sebagai introspeksi bagi kita semua. Kemudian yang ketiga, menjaga akal. Hifzul akal. Akal ini adalah sesuatu karunia yang hanya diberikan kepada manusia, iya kan? Makanya dalam hukum Islam yang namanya pornografi karena merusak akal itu haram. Kemudian narkoba dengan berbagai jenisnya itu karena merusak akal kita maka haram dan hukumannya sangat berat. Itu. Kemudian kaitannya dengan akal itu adalah bahwa manusia ini dituntut untuk belajar. Ya kan? Makanya ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Membaca. Karena akal kita itu adalah digunakan untuk itu. Kita belajar, kita membaca, kita mentadaburi ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat kauniyah itu adalah alam raya ini. Kita melihat adanya gunung, adanya bulan, adanya matahari. Pasti secara akal kita mengatakan bahwa ini ada yang menciptakan. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada Tuhan semesta alam yang menciptakan alam raya ini. Akal kita berpikir, dan ini kita digunakan, kita belajar. Kita belajar dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, melakukan penelitian, riset segala macam. Itu semuanya adalah akal kita digunakan. Otak kita digunakan. Terus ada problem solving, ada masalah di perusahaan, ada masalah di pekerjaan. Kita bagaimana berusaha untuk menghadirkan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Itu kan semuanya akal. Akal kita yang bekerja, kemudian kita realisasikan dalam kehidupan kita. Makanya ini sangat-sangat dijaga dalam Islam. Makanya hukumannya itu sangat berat. Hukumannya sangat berat. Yang minum khamr itu hukumannya sangat berat dalam Islam. Memabukkan, karena akan merusak akal.
Kemudian yang selanjutnya adalah perlindungan terhadap keturunan, hifzun nasl atau hifzu an-nasab. Ini juga sangat dijaga. Islam itu sangat menjaga keturunan, harus jelas. Makanya runtutan ayatnya sangat banyak. Dari mulai wala taqrabuz zina, janganlah kalian berani-berani mendekati perbuatan zina. Makanya dalam Islam hukum pacaran itu haram. Kenapa? Karena pacaran ini akan mendekatkan kepada perzinahan. Akhirnya banyak wanita-wanita sekarang yang hamil di luar nikah. Kenapa? Karena tadi pergaulan bebas. Padahal dalam Islam sangat menjaga keturunan ini. Sehingga turunannya, Bapak Ibu, kalau orang yang hamil di luar nikah, di dalam hukum Islam, nanti anaknya ketika lahir dia tidak mendapatkan waris. Orang tuanya tentu saja dosa besar, dia harus bertaubat. Itu sudah jelas. Orang tuanya melakukan dosa besar. Dan dia harus bertaubat. Dan efeknya adalah ke anaknya. Ketika anaknya lahir, dia tidak bisa mendapatkan waris. Walaupun secara tes DNA segala macam sudah jelas, misalkan itu bapaknya yang menghamilinya. Tapi di dalam hukum Islam itu tidak berlaku. Jadi dia tidak mendapatkan hak waris. Termasuk kalau misalkan anaknya yang lahir perempuan, maka bapaknya itu tidak bisa menjadi wali dalam pernikahannya. Atau ketika lahir itu anaknya laki-laki, maka dia tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya yang perempuan. Wali nikah maksudnya. Itu tidak bisa. Sampai dalam Islam ada turunan namanya nikah. Ya, nikah ini adalah sebuah syariat Islam untuk menjaga keturunan. Karena harus resmi mendapatkan keturunan itu harus resmi. Caranya dengan apa? Caranya dengan menikah. Sampai dalam Islam ketika terjadi guncangan ketidakharmonisan dalam keluarga, ada hukum yang namanya tolak. Itu dalam Islam. Kenapa? Supaya dalam rangka menjaga keturunan ini. Gitu. Sampai dibuat seperti itu. Bahkan di dalam Islam hukuman orang yang berzina yang belum menikah dengan hukuman yang berzina setelah menikah itu beda. Di dalam Islam hukuman orang yang berzina yang belum menikah, bujang dengan gadis kemudian melakukan perzinahan tadi, itu dalam Islam itu harusnya dihukumnya adalah dengan cara dicambuk sampai 100 kali. Itu dalam Islam. Nah, kalau misalkan ada orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, selingkuh berarti ya. Nah, ini hukumannya lebih berat lagi. Itu hukumannya dirajam sampai mati. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu ini semuanya hukum-hukum seperti ini dalam rangka sebenarnya menjaga keturunan. Supaya jelas keturunannya. Makanya dalam Islam yang namanya LGBT itu haram. LGBT itu haram, nggak mungkin gitu ya. Laki-laki dengan laki-laki mendapatkan keturunan, nggak mungkin. Perempuan dengan perempuan mendapatkan keturunan, nggak mungkin. Karena itu sudah jadi fitrah dari sunnah dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Makanya haram, nggak mungkin mendapatkan keturunan. Jadi sangat dijaga keturunan dalam agama Islam ini. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ini adalah melindungi harta. Nah, konten kita atau tema kita hari ini sebenarnya melindungi harta. Jadi hak privasi harta dalam Islam itu sangat dijaga. Hak privasi harta untuk pribadi itu sangat dijaga. Makanya ketika ada yang mencuri dalam Islam itu potong tangan. Karena sangat dijaga hak privasi harta ini. Ini semuanya dalam rangka untuk menjaga. Jadi pencurian itu kalau menerapkan syariat Islam itu akan bisa ditekan sampai 0%. Ya, saya pernah berkunjung ke beberapa negara Islam. Itu sangat luar biasa. Biasa aja ketika azan berkumandang, kalau misalkan pergi berangkat haji atau umroh, ketika azan berkumandang, warung-warung atau toko-toko itu hanya ditutup kain, kemudian mereka semuanya berangkat beranjak sholat, ditinggalkan. Nanti setelah selesai sholat datang lagi aman. Ya, kebayang kalau di Indonesia seperti itu, kalau pas sholat ditinggalkan, tokonya tidak ditutup, pulang sholat mungkin barang-barang sudah hilang. Tapi di sana tidak. Ya, artinya apa? Karena mereka betul-betul takut, gitu ya. Takut akan tentu saja akan siksaan Allah, takut juga dengan sistem yang diterapkan. Ketika orang yang mencuri itu jelas jadi arak gitu kan, kemudian dipotong tangannya, sehingga orang yang ada niat untuk mencuri itu jadi takut, sehingga angka pencurian bisa ditekan sampai 0%. Nah, ini semuanya 5 poin ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, agama, harta, jiwa, keturunan, akal. Ini 5 hal ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Maka dijaga oleh syariat ini
untuk menjaga 5 hal sangat penting ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir penutup ya, bahwa korupsi kita lihat sebagai sebuah tindakan tadi ya, kriminal yang sangat berat. Memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi beberapa istilah yang sudah saya tadi sebutkan juga ya. Dalam 4 ayat ada istilah gulul, ada istilah sohat, ada syarak ya. Mencuri, ada hirobah, merampok dan lain sebagainya. Ini semuanya kalau kita lihat dalam konteks tem-tem yang disebutkan atau istilah-istilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karenanya apa yang dihasilkan dari pengamatan terkait korupsi dalam Al-Quran diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam merumuskan langkah solutif untuk mencegah korupsi atau memberantas tindakan korupsi tersebut. Ya, artinya ketika kita lihat dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kalau misalkan hukuman korupsi itu sangat berat seperti itu, orang tidak akan berani-berani korupsi. Di beberapa negara itu langsung hukum mati, tembak. Ya, misalkan di beberapa negara yang saya tahu, hukuman orang yang korupsi itu langsung ditembak. Artinya apa? Ini membuat efek jera yang sangat efektif, sehingga orang-orang yang tadi mau niat korupsi itu jadi tidak berani. Karena dia kebayang akan dibunuh gitu ya. Nah, ini salah satu cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Dan ini juga yang disebutkan di ayat-ayat tadi, ini solusi-solusi Al-Quran bagaimana menangani tindak pidana korupsi ini. Selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ini materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf mungkin kalau misalkan terlalu cepat, tidak masalah, kita nanti di sesi tanya jawab bisa ditanyakan lagi, dikonfirmasi lagi. Dan saya kembalikan lagi kepada pembawa acara, kepada MC. Demikian, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.